apa di situ? Alam yajidka yatimam fa'awa. Yatim lalu diurus oleh Allah. Ini wa wajadaka dhallam fahada. Dan engkau kami temui dalam keadaan dola. Jangan dipahami orang-orang kafir selalu semangat ya. Nabi Muhammad itu sesat katanya Pak. Ya kan? Engkau sesat lalu kami beri hidayah. Padahal di situ kenapa ya ayat belum turun gitu. Bingung Nabi kan. Nah, jadi dola di situ adalah bingung. Ya kan? Kampalah kau ambalah. Akhirnya Allah turunkan ayat. Ya kan? Engkau dalam keadaan bingung lalu kami beri petunjuk. Ya kan? Engkau dalam keadaan berkekurangan wa wajadaka ailam fa'alna, ya kan? Nah, gitu. Lalu selesai ayat ini turun, langsung kegembiraan, maka diungkapkanlah dengan takbir Pak, dengan tahlil. Itu semangat datang Pak. Allahu Akbar. Jadi setelah orang membuli, menuduh segala macam, lalu dengan ayat ini langsung semangat. Ya kan, maka Nabi setelah ayat ini turun selesai langsung Allahu Akbar. Nah, itu makanya kini kalau ada pertemuan-pertemuan untuk membakar semangat itu orang baca Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, gitu kan? Jadi satu-satunya surat Nabi bertakbir selesai menerima surat itu, surat Wadduha. Sebenarnya isinya menghibur Rasul. Ya kan, temanya itu sebenarnya Pak. Surat Wadduha itu, ya kan, Allah bersumpah, tapi hebatnya gini, Allah tidak langsung bicarakan, ya kan, wal akhiratu khairul laka minal ula ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah itu Pak. Tapi dimulai dulu dengan Wadduha wal laili idza saja. Nah itu Pak. Di situ menariknya ayat ini. Yang dituju oleh Allah menghibur Rasul, engkau tidak ditinggalkan, engkau tidak dibenci, engkau yatim tapi kami urus. Nanti panjang penjelasannya. Tapi yang menarik, ayat itu dimulai dengan demi waktu matahari naik. Itulah waktu duha. Demi malam ketika telah sunyi. Dan Allah bersumpah di situ demi waktu. Ya kan? Nah, ini yang akan kita bahas lebih mendalam, ya. Jadi di sini ada kalimat wadduha, demi waktu duha. Ya kan? Kalau Allah bersumpah, dulu kan udah ada kajian kita watini, berarti demi buatin, ya kan, bulan lalu ya. Allah bersumpah dengan sesuatu berarti kita harus memperhatikan. Berarti waktu itu yang luar biasa, waktu itu hebat. Kalau dulu buatin hebat, buat zaitun itu hebat, Bukit Sinai juga hebat, apalagi wahazal baladil amin juga hebat. Nah sekarang Allah bersumpah demi waktu lagi, berarti waktu duha itu waktu hebat Pak, waktu semangat sebenarnya, ya kan? Makanya kata orang kampung Pak, ya, the bird is getting late, we lose the worm, katanya. Nah, dia ngerti Pak dah. Nah, enggak masuk kampung apa tuh Pak? Ya kan? Katanya burung yang terlambat bangun itu akan kehilangan cacing Pak. Jadi baca lihat di kampung tuh yo, murai apa? Bukan murai batu ya, murai yang putih hitam itu. Pagi itu Pak masih kalam hari. Inilah tabang tuh, laba kicau-kicau tuh. Kemudian turun di bawah pohon-pohon pisang gitu ya. Kemudian kilonya cacing tuh Pak pagi-pagi itu berada di permukaan. Sambil meneliti ini pepatahnya benar apa enggak gitu. Ternyata ya kalau matahari lah naik ya, itu cacing itu masuk ke dalam. Jadi kalau dia terlambat bangun, maka dia akan kehilangan cacing. Ya kan? Istilah orang apa tuh Pak? Kalau terlambat jago rasaki, ini patok ayam. Dulu ayam ambil saki wak daripada wak gitu.
Tahu nggak ibu-ibu, ayam yang tidak pandai berkukuk pagi? Hah? Tidak pandai berkukuk pagi, Pak? Tahu, Pak? Hah? Memang ayam bak kukuknya? Hah? Bak kukuk ayam bak apa? Ada yang berkukuk pagi? Tak ada. Memang tak ada yang berkukuk pagi. Pagi dia nak ada, Pak. Kukuknya beda kan? Ibu serius mana lompat macam ni? Yalah. Ya, berkukuk tak ada kukuk pagi kan? Kalau ada ayam siku kukuk pagi. Itu hebat ayam itu mah. Ya kan? Jadi demi waktu duha, ya kan? Mulai dari terbitnya matahari sepenggalan, malah ada yang mengatakan sampai siang, Pak. Ya. Jadi kalau tanyakan waktu duha itu sampai siang. Ada malah yang mengatakan sampai zuhur. Kalau bahasa ininya sampai teriknya matahari. Jadi panjang waktu duha itu. Ya kan? Mulai dari ini sedikit ada perubahan ya, perubahan menurut ahli hisab dari Muhammadiyah yang kalender itu subuh ya. Waktu subuh Indonesia ini setelah diteliti dah berapa puluh tahun ini. Dulu datang orang Arab, Pak, syekh dari Arab, lalu dia mengatakan orang Indonesia ini terlalu semangat sholat subuhnya, kepagian, ya terlalu pagi katanya. Jadi azan itu terlalu pagi. Akhirnya diteliti kembali, Pak. Ngalawak lala beratus tahun dulu, ya kan, ahli-ahli dulu tentu belum dikomben lah, apa namanya itu, belum digabung antara teknologi. Kalau dulu kan perhitungan hisab, hebat-hebat orang dulu menghitung, cuman belum digabung dengan teknologi. Akhirnya ketemu kalau yang selama ini min 20 derajat di bawah ufuk mataharinya di timur. Kalau min 20 itu terlalu pagi, ya kan? Dan itu bukan hanya Indonesia, Pak, Malaysia juga, Brunei, Mesir, kalau pergi ke Eropa, Prancis, Inggris, Turki, ya. Jadi kalau terlalu pagi, kalau sholatnya rasanya lain di waktunya, Pak. Subuh jam berapa? Nah, 5:05 kan. Lalu azan gak sampai minit. Berarti 5:09. Iya kan? Antara azan dengan iqamat berapa menit? Hah? Ada 7 menit. 5 menit lah. Mungkin lebih lah nak. Karena adonan sholat bisa 2 kali sholat, 2 rakaat nampaknya kan. Taruh lampu maunya 7 ah. 7 tambah 9, hah? 6 balik, berarti jam 5:06 balik. Kalau sholatnya nampaknya lain di waktu subuh. Kalau ditambah yang sekarang ini, jadi kalau jam 5:05 ditambah 8, jadi 2 derajat itu, Pak, sekarang jadi min 18. Kalau min 20, fajarnya belum terbit. Artinya belum bisa fajar sidik ya. Nah itu sedikit ada perubahan dalam perhitungan hisab gitu. Dan itu bukan hanya Indonesia, ada banyak negara. Saya tengok ya, berapa kali kita sholat di Malaysia, habis sholat subuh sebentar kita keluar udah terang. Di Makkah, di Madinah juga begitu, ya kan? Tapi dan itu pengaruh juga kepada hisab, kepada imsak, ya kan? Karena batas imsak itu, batas kita menahan itu ya waktu subuh itu, ya. Jadi kalau ada nanti imsakia, sebenarnya tambah aja 8 menit, Pak, karena baru diputuskan oleh ahli hisab di situ sebagai wacana bagi kita.
ya kan? Waktunya itu naik. Nanti yang berubah itu sebenarnya subuh saja, karena perhitungan subuh itu karena fajarnya itu. Karena ada ayat ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu difardukan kepada orang beriman itu pada waktunya. Jadi kalau terlalu capek mana wak sholat tidak di waktunya, kalau talambe di waktunya, ya kan? Nah, berpengaruh juga kepada imsak. Begitu juga Bapak Ibu di waktu duha, ya kan? Maka duha nanti waktu matahari sedang naik. Tapi zuhurnya enggak, karena zuhurnya ada pas tegelincir itu udah bisa dihitung. Termasuk asar. Yang paling dominan itu memang subuh, karena berhubungan dengan fajar gitu. Nah, kembali Bapak Ibu yang dimuliakan, dulu ada dulu orang begini Pak, untuk ibadah ini semangatnya luar biasa dulu di masa Nabi itu, sehingga melihat orang kaya mencari orang kaya ko beribadah, nyo solat, orang miskin solat, orang kaya bersedekah, orang miskin tidak bisa bersedekah. Akhirnya mereka minta kepada Nabi, ya Rasul, lama jadi orang kaya, nyo bisa bersedekah, kami tidak bisa. Tunjukkanlah ke kami ya Nabi, alun bisa kami ko beramal bisa seperti orang-orang kaya itu. Maka Nabi menunjukkan selesai sholat itu, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Setelah itu tutup dengan la haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Itu awal-awalnya sebenarnya amalan orang yang miskin tadi Pak.